Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Erniero? Happy ya, saya lagi di Bandung, tepatnya di Cafe Halaman. Tempatnya asri, bagus. Kita isi konten sebentar ya untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan hukum jadi terang dan jelas. Oke, di link kemarin saya menceritakan tentang hak milik, hak guna bangunan yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, pasal 16 tentang hak-hak atas tanah yang ada di NKRI di Indonesia. Yang pertama hak milik, yang kedua hak guna bangunan, dan sekarang kita menceritakan sekilas info tentang hak pakai. Hak pakai itu berbeda sama dengan hak milik dan hak guna bangunan. Hak pakai itu sama, sertifikatnya juga ada, tapi cara memperolehnya berbeda. Jadi dalam pasal 41 di UPA bahwa hak pakai adalah hak yang diberikan kewenangan untuk ceritanya memungut hasil atau mengelola tanah atau membangun tanah di atas tanah tersebut dan bisa kita gunakan sebagai kehidupan dari tanah tersebut. Nah, caranya yaitu kewenangan itu diberikan kepada perseorangan atau kepada perusahaan. Hak pakai itu sendiri ada batas waktunya, yaitu kita memohonkan haknya kepada negara, dan itu bisa minimal, yang pernah saya lakukan bisa dikasih 15 tahun, maksimum 25. Bagaimana bisa diperpanjang atau tidak? Tentunya bisa, tapi ada syarat-syarat tertentu. Dan yang harus disepakati juga bahwa hak pakai itu kegunaannya bisa diperolehkan untuk orang asing, warga negara asing. Warga negara asing kita bisa tawarkan dengan hak pakai daripada kita memiliki perjanjian nomini. Memang prosedurnya ada ya, bahwa dia harus komplit data-data dokumen sebagai orang asing yang menetap di Indonesia. Ada persyaratannya, itu tata tertib teknis lah. Tapi dia bisa menggunakan hak pakai dengan satu periode tertentu, daripada menurut saya daripada dia menggunakan perjanjian nomini, perjanjian dengan menggunakan orang lain. Apalagi ya yang kita akan bicarakan. Oh iya, pengertian sertifikat hak pakai sama aja dengan sertifikatnya, sama saja yang mengeluarkan Kementerian Agraria, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sama bentuk sertifikatnya, hanya beda peruntukannya dan cara memperolehnya. Memperolehnya juga maksudnya harus dimohonkan gitu ya. Dan hak pakai itu memang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat kita, karena merasa itu haknya nggak terlalu value itu nggak terlalu bernilai ekonomis, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diagunkan. Oh, sama sekali salah, itu masih bisa dijual belikan, masih bisa perpanjang, masih bisa diagunkan sepanjang orang yang membelinya dapat menerima keadaan tanah itu. Dan kedua, pertanahan nanti akan mencatat peralihan haknya, sisa waktunya, dan nanti sisanya diperpanjang lagi. Nah, untuk yang lebih dalamnya kita nanti bicarakan hak pakai, kapan habisnya, dan bagaimana cara memperoleh yang perpanjangannya. Oke, cukup dulu di sini ya. Sementara think positif, be happy, and always bersyukur, dan selalu semangat
untuk belajar, dan juga jangan lupa subscribe supaya saya juga semangat, ibu-ibu semangat, adik-adik semangat, masyarakat hukum Indonesia melek hukum.